Shalom, pagi, mari bersama-sama tundukkan kepala. Bapa, inilah keberadaan anak yang kau kasihi. Kami masih hidup, kami bisa bernapas karena anugerah-Mu. Anugerah yang kau berikan kami tidak sia-siakan. Maka sebelum kami mengadakan aksi lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat menjadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Allah dari Roma pasal pertama. Roma pasal pertama ayat 8 sampai ayat 15. Roma pasal pertama ayat 8 sampai ayat 15. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur pada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga kini selalu ada terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kita melihat bagaimana kerinduan Paulus ke Roma yang sangat menarik. Bagaimana sikap Paulus dan menyaksikan dalam suratnya kepada Roma, pada sidang di Roma ini. Perhatikan pada ayat ke-9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingatkan. Paulus sebagai rasul selalu ingat di dalam apa? Dia ingat untuk mendoakan jemaat di Roma. Sangat menarik. Mendoakan. Betapa penting kita mendoakan, menaikkan doa sahabat, buat bangsa negara, buat tetangga kita, buat famili yang belum mengenal Tuhan yang sudah selamatkan, untuk hamba-hamba Allah. Paulus ini seorang yang benar-benar mendoakan. Saat dia bicara pada sidang di Roma, dia mendoakan. Tetapi yang sangat menarik kata firman, karena Allah yang kulayani segenap hati. Jadi Paulus melayani ya dengan segenap hati, bukan setengah hati. Segenap hatinya dia melayani Tuhan. Arti tidak itu mencari untung rugi, tidak pilih kasih, tidak hitung-hitungan. Berapa banyak hidup saudara tanpa sadar hitung-hitungan untuk mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, apalagi naikkan doa sana. Pagi ini kita adakan, jangan berhitungan dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan berhitungan dengan saudara. Sama. Apa yang kau tabur, engkau akan Tuhan. Ingat Galatia 6 ayat 7. Allah tidak sesat, apa yang kita tabur kita akan Tuhan. Kalau kita berhitungan dengan Tuhan, Tuhan juga pasti akan berhitungan. Ya,
kau tidak berhitungan dengan Tuhan dalam hal waktu. Sediakan mesbah, adakan mesbah, mungkin hanya seberapa jam, bisa setengah jam, apalagi bisa sejam. Puji Tuhan, tergantung waktunya saudara. Tuhan, saudara mengatur waktu dengan baik. Penting melayani Tuhan dengan segala hati. Kapan dalam memberitakan Injil, dia tidak hitung rugi, dia tidak berhitungan, dia tidak berhitungan. Ingat, jangan saudara berhitungan dengan waktu, dengan Tuhan. Saya rugi, adakan doa. Saya rugi, tenaga saya mahal, waktu saya mahal. Time is money, yes, kata saudara. Ingat, kalau kita berikan waktu buat Tuhan, adakan mesbah, Tuhan juga kembalikan apa yang pengorbanan saudara. Tuhan tidak, jangan kita berhitungan dengan Tuhan dengan waktu. Gunakan waktu kita dalam mesbah pada pagi hari ini. Ya, kita menyembah, kita bersyukur pada Dia. Kita bagi waktu lebih awal kita bangun. Mungkin kita bangun jam 4, bisa lebih awal. Mungkin pertama kali berat, 2 kali berat, tapi lama-lama pasti bisa. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Kalau sudah biasa, otomatis tek bangun. Sekalipun saudara tidur jam 2, bangun jam 4. Karena sudah biasa. Ya, adakan mesbah. Utamakan Tuhan. Cari Tuhan. Utama. Yang selebihnya kita percaya sebagai orang yang beriman. Kita hidup dari iman. Tuhan juga pasti memberkati apa yang jadi kebutuhan saudara. Amin. Usaha saudara diberkati. Pekerjaan saudara bekerja menjadi orang yang cerdas, cerdik. Ya, ingat Daniel, dia berdoa pagi, siang, sore, 3 kali sehari dia berdoa. Ya, Daniel punya kecerdasan yang luar biasa dari Yusuf juga, orang yang dikasihi Tuhan. Di mana saja Yusuf berada, kata firman Allah, Tuhan membuat segala apa dikerjakan. Yusuf berhasil. Apa yang saudara kerjakan, saudara pegawai, tuh usaha majikan saudara diberkati karena ada Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, inilah keberadaan kami, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Maka pada pagi hari ini kami berdoa khusus untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bertugas dalam pundak mereka, yang bekerja dengan rasa takut kepada Tuhan, dan negara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Sekalipun musim kering, tapi Tuhan selalu memberkatinya. Tuhan, suasana tahun politik ini bisa berjalan dengan baik, tidak gangguan apapun. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.